Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan guys. Halo, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dan cara melestarikannya, dan bagaimana sumber daya alam tersebut dapat menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat. Inilah subtopik yang akan dibahas: pengertian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi, pemanfaatan sumber daya tanah, pemanfaatan sumber daya alam danau sebagai objek wisata Danau Siai Sketch. Angkola Sangkunur, Tapsel. Pengertian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ekonomi sumber daya alam adalah aplikasi ilmu ekonomi terhadap sumber daya alam, yaitu semua benda hidup atau mati yang ada secara alami yang secara tradisional dikaitkan kegunaannya bagi manusia. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam untuk tujuan ekonomi SDA diklasifikasikan atas dasar exhaustability, terdiri dari exhaustible dan inexhaustible. SDA yang exhaustability adalah SDA yang pemanfaatannya kemungkinan terhenti disebabkan biaya produksi yang ditimbulkan dalam pemanfaatannya melebihi penerimaan yang diharapkan. SDA yang inexhaustibility adalah SDA yang pemanfaatannya berkelanjutan karena secara ekonomis layak walau penggunaannya dalam jumlah kecil per satuan waktu. Tujuan penggunaan berdasarkan karakter fisik SDA yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. SDA yang bisa diperbaharui, renewable resources, atau disebut juga flow resources. SDA ini ada yang secara signifikan kepulihannya dipengaruhi oleh kegiatan manusia dan ada pula yang tidak signifikan, seperti air, hutan dan sebagainya. SDA yang tidak bisa diperbaharui, non-renewable atau stock resources. SDA ini ada yang secara signifikan dipengaruhi oleh kerusakan alam dan ada pula yang tidak secara signifikan, seperti minyak bumi, batu bara, mineral dan sebagainya. Berdasarkan karakteristik fisik tersebut ada juga yang menambahkan sumber daya alam gabungan, yaitu sumber daya biologis dan tanah. Tujuan penggunaan yang didasarkan hubungan relatif SDA yaitu SDA primer, tanaman, dan SDA sekunder, hewan. Tujuan penggunaan didasarkan atas kepemilikan dan penguasaannya. Pemilikan pribadi, privat, yang sifatnya eksklusif dan transferable, bisa dialih tangankan, dan SDA milik bersama, common eksklusif, yaitu bentuk pemilikan yang tidak eksklusif dan non-transferable. Tujuan penggunaan didasarkan atas potensinya yang meliputi berbagai jenis SDA untuk kepentingan sektor ekonomi, tambang, produksi dan distribusi, pemerintahan, rekreasi, transportasi DLL. Pemanfaatan sumber daya alam danau sebagai objek wisata. Objek wisata Danau Siais, Kek, Angkola Sangkunur, Tapsel. 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, ulang tahun negeri kebanggaan kita, tanah air tercinta, tempat kita dilahirkan, mari kita jaga persaudaraan kita. Untuk Indonesia ke depan lebih maju. 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, ulang tahun negeri kebanggaan kita, tanah air tercinta, tempat kita dilahirkan, mari kita jaga persaudaraan kita. Untuk Indonesia ke depan lebih maju.
17 Agustus kemerdekaan. Pemanfaatan sumber daya tanah. Indonesia Raya, permainan merdeka, Darah sang pahlawan-pahlawannya, ragam budayanya, semua kita punya. Harus kita jaga serunya Indonesia. Indonesia Jaya, semangat membara, harum nama bangsa dari dan untuk kita. Bermacam bahasa, seni dan budaya, hingga olahraga Bhinneka Tunggal Ika. Sekian video tentang pemanfaatan SD dari saya. Semoga